Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Pamula dari kelas PGMIC nomor absen 21. Saya di sini akan membawakan materi khotbah Idul Adha untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik ibadah di semester 2 ini dengan dosen pengampu Bapak Kainuddin Majid. Berikut isi khotbah Idul Adha dari saya. Jamaah sholat Idul Adha Hafidzakumullah. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram dimuliakan di dalam Islam. 3 bulan lainnya adalah Muharram, Rajab, dan Dzulqa'dah. Keistimewaan Dzulhijjah ditandai antara lain dengan adanya ibadah-ibadah tertentu yang tidak mungkin dikerjakan umat Islam di bulan-bulan lain, yakni haji dan kurban. Secara bahasa, Dzulhijjah merupakan frasa yang terdiri dari kata zu memiliki dan al-hijjah haji. Dinamakan demikian karena hanya di bulan ke-12 dalam kalender Hijriah ini adalah pelaksanaan ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Karena masuk rukun atau pilar ibadah ini tentu bukan ibadah yang remeh. Ia wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu. Kemampuan ini meliputi kemampuan secara fisik, ekonomi, juga keamanan. Dengan bahasa lain, ketika seseorang sudah memiliki biaya yang mencukupi, kesehatan fisik yang memadai, dan kondisi aman yang memungkinkan ia sampai ke tanah suci, maka ia wajib melaksanakan ibadah tersebut. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97 menyatakan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Namun demikian, ibadah haji juga kadang terkait dengan pengalaman spiritual orang, karena betapa banyak orang muslim kaya raya yang tak kunjung menunaikan ibadah haji. Sebaliknya, betapa banyak orang yang bergaji rendah justru diberikan kemampuan untuk ibadah haji. Semangat dan pengalaman batin seseorang amat berpengaruh terhadap seberapa kuat niat berhaji itu tumbuh. Jamaah sholat Idul Adha Hafidzakumullah, dalam ibadah haji banyak sekali ritual atau manasik yang tak serta merta bisa ditangkap alasannya serta secara nalar. Jika kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan tiap tahun, orang mungkin bisa menjelaskan secara rasional dari sudut pandang medis. Demikian juga dengan perintah zakat yang bisa ditemukan alasannya secara sosial dan ekonomi, yakni agar harta tidak hanya berputar pada segelintir orang saja. Tidak demikian dengan haji, rukun kelima dalam Islam ini. Syarat ritualnya bisa dipahami dengan memosisikannya sebagai simbol-simbol yang penuh makna. Pertama yang bisa ditangkap adalah makna tauhid. Makna ini tersirat dalam posisi Ka'bah sebagai sentra kedatangan para jamaah dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dan bangsa berkumpul dalam satu pusat tanpa dibedakan bahwa satu daerah lebih utama dibanding daerah yang lain. Kedua adalah makna kemanusiaan. Pakaian ihram yang dikenakan orang-orang saat memulai haji adalah simbol kesamaan dan kesetaraan semua manusia. Dalam ihram, seluruh pakaian dianjurkan berwarna putih bagi jamaah haji laki-laki, bahkan harus menanggalkan semua pakaian berjahit dan menggantikannya dengan hanya 2 helai kain. Kaum laki-laki dilarang menggunakan topi atau peci, sedangkan jamaah perempuan dilarang mengenakan cadar.
Ritual ini menandakan kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah dan melepaskan identitas-identitas lainnya seperti suku, ras, nasab, jabatan politik, kelas ekonomi, dan ketokohannya. Tak hanya pakaian-pakaian duniawi yang dilepas jamaah haji dari berbagai bangsa dan negara, juga bersama-sama menyediakan tempat asal untuk berkumpul di tempat yang sama. Pandangan ini lebih tampak ketika mereka sedang bersama-sama wukuf di Arafah. Ketiga adalah makna napaktilah sejarah kenabian. Haji juga menjadi momen mengenang jejak Nabi terdahulu, khususnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Perjalanan mereka bukanlah sejarah hidup yang kosong makna, melainkan mengandung berbagai pelajaran yang penting diingat. Ritual melempar jumroh, misalnya, adalah jejak permusuhan Nabi Adam kepada setan. Kita diingatkan tentang pentingnya selalu waspada terhadap berbagai tipu daya musuh terlaknat ini. Begitu juga dengan ritual sa'i, ialah menyimpan sejarah perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya Nabi Ismail ketika ditinggal sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam lari yang berulang-ulang sampai 7 kali merupakan simbol kegigihan ikhtiar yang tak kenal putus asa. Hingga akhirnya pertolongan Allah pun datang dengan memancarkan air secara tiba-tiba dari bawah kaki Nabi Ismail. Mata air itu kita kenal hingga sekarang sebagai sumur Zam-Zam. Itu saja materi khutbah Idul Adha dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.